Riza Khalid menjadi tersangka dugaan korupsi minyak Pertamina, penegakan hukum, atau persaingan bisnis. Saya Yandri Arfian dan inilah Editorial Tempo. Sebagai saudagar minyak yang malang melintang di setiap rezim, Muhammad Riza Khalid seperti kebal hukum. Berkali-kali namanya disebut dalam pelbagai kejanggalan impor minyak Pertamina. Pengusaha yang dijuluki Godfather minyak Indonesia ini selalu lolos dari pemeriksaan. Karena itu, penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak Pertamina memicu pertanyaan, kenapa aparat penegak hukum berani menjeratnya sekarang? Riza Khalid bersama 17 tersangka lain diduga memanipulasi pengadaan minyak, komoditas utama Indonesia yang menyebabkan kerugian negara sebesar 285 triliun rupiah. Bukan 1-2 kali Riza tersandung kasus hukum. Pada 2008, dia menjadi sorotan setelah perusahaannya memenangi tender minyak mentah dengan menerabas aneka prosedur. Riza memasok minyak zat api buat Petral, anak usaha Pertamina di Singapura, tanpa menyertakan sertifikat asal-usul dan hasil uji laboratorium. Data itu seyogianya diserahkan sebelum tender untuk mengetahui kecocokan spesifikasi minyak dengan kilang dan kewajaran harga jual. Polisi sempat menetapkan 4 tersangka, tapi menghentikan penyelidikan dengan dalih tidak ada kerugian negara. Perusahaan Riza muncul dalam hasil audit forensik Kordamenta pada 2015. Lembaga asal Australia itu menemukan sederet keanehan dalam transaksi Pertamina Energy Services, anak usaha Petral, pada 2012 hingga 2014. Kebutuhan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak Pertamina, termasuk spesifikasi dan harga perkiraan sendiri, rupanya bocor. Berkat bocoran orang dalam itulah Riza menjadi pemasok utama Pertamina, siapapun direktur utamanya. Aparat hukum tak pernah serius mengusut keterlibatannya. Untuk menopang bisnis curang seperti itu, Riza perlu sandaran politik. Pada masa Orde Baru, ia berkarib dengan Bambang Triatmojo, anak ketiga Presiden Soeharto. Di era Megawati Soekarno Putri, ia dekat dengan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ketika Susilo Bambang Yudhoyono berkuasa, Riza merapat ke Cikeas. Dia juga dikenal dekat dengan politikus Partai Amanat Nasional, Hatta Rajasa, besan SBY. Dalam rekaman Papa Minta Saham PT Freeport bersama Ketua DPR Setia Novanto, Riza mengaku menjadi bohir Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden 2014. Dia mendanai pembelian rumah Polonia di Cipinang, Jakarta Timur, markas tim pemenangan Prabowo Hatta. Riza paham pentingnya bermain dua kaki. Ia tak sungkan juga mendekat ke kubu Joko Widodo, lawan Prabowo dalam 2 kali pemilihan umum. Jaringan politik Riza yang luas membuat spekulasi bahwa kejaksaan tengah berbenah. Dengan berani mengusut kasus Riza, tampaknya harus dihapus dari ruang analisis. Belum ada bukti, jaksa berani mengungkap perkara besar yang melibatkan tokoh yang dekat dengan kekuasaan tanpa mencantol pada penguasa. Dalam beberapa kasus, kejaksaan bahkan menjadi alat memoles citra pemerintah agar tampak peduli pada penegakan hukum. Dengan kata lain, populisme. Dalam pemerintahan Prabowo, populisme hukum telah menjadi kelaziman. Prabowo kerap menyerukan kebijakan yang seolah-olah berpihak pada rakyat. Penyerahan ratusan ribu hektar lahan sawit oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan kepada PT Agrinas Nusantara Palma, perusahaan pelat merah yang dikelola tentara, merupakan satu contoh. Menggusur pemain lama, pemerintah membentangkan karpet merah kepada pemain baru, yakni tentara. Populisme itu pula yang tampaknya terjadi dalam perkara Riza Khalid. Penindakan pemain kakap hanya layak diapresiasi jika tanpa udang di balik batu. Liputan Tempo menemukan sekelompok pengusaha meminta Riza berbagi lapak bisnis minyak, tapi ia menolak. Pengusutan kasus ini tampaknya ditujukan agar ada pergantian pemain. Bila benar itu tujuannya, jangan harap ada perbaikan tata kelola impor minyak. Ibarat lepas dari mulut buaya masuk cangkem harimau, pergantian pemain berkedok populisme hanya akan menyuburkan praktik lancung dalam bisnis minyak. Kemaslahatan orang banyak akan selalu terpinggirkan. Simak editorial dan liputan selengkapnya
hanya di tempo.co.